Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Kau beri tugas dan tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tugas kami sebagai seorang imam, seorang raja, dan seorang nabi. Karakter ini adalah karakter yang Kau berikan kepada setiap orang yang dibaptis. Sebagai nabi, kita harus berani menyatakan kebenaran dimanapun kita berada. Sebagai imam, kita harus menguduskan diri kita masing-masing, menyucikan diri kita masing-masing, membersihkan kita dari segala dosa, kekurangan, dan keterbatasan. Sebagai raja, kita juga diberi anugerah untuk memimpin, untuk memelihara, untuk menjaga, untuk membuat orang lain diselamatkan Tuhan. Nah, pada hari ini kita mendengar dalam bacaan pertama bahwa Nabi Yeremia berani menyatakan kebenaran, menyatakan kebobrokan, menyatakan kehancuran, kejahatan bangsa Israel. Dan karena itu nyawanya terancam oleh orang-orang yang tidak menyukai pewartaannya. Hal yang sama yang terjadi pada diri Yohanes Pembaptis. Dia kepalanya dipenggal karena berani mengkritik raja yang hidupnya tidak jujur, yang hidupnya penuh dengan kemunafikan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tugas mewartakan kebenaran bukanlah sesuatu yang gampang. Apalagi di zaman ini ketika hoaks, ketika kebohongan, ketika kejahatan, ketika ketidakbenaran, ketika ketidakadilan seolah-olah menjadi kebenaran yang mutlak. Ketika orang berani menyatakan kebenaran justru dianggap sebagai kebohongan. Di dalam media sosial, ketika penguasa-penguasa dari media sosial yang mewartakan, menyatakan sesuatu yang jahat, dianggap sebagai kebenaran dengan dibumbui, dilapisi dengan kata-kata yang indah, dengan maksud yang baik, diulang-ulang terus sehingga kejahatan sepertinya menjadi suatu kebenaran. Dan itu bukanlah sesuatu yang mudah di zaman ini. Dan kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, dalam kejujuran. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kebenaran dan kejujuran? Pertama-tama adalah kita sendiri, kita jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana kita jujur pada diri kita sendiri kalau kita berani mendengarkan apa yang sungguh-sungguh menjadi kebenaran Allah. Di mana kita bisa tahu kebenaran Allah? Yaitu kalau kita apa? Kalau kita mendengarkan apa yang menjadi kehendaknya. Bagaimana kita tahu untuk mendengarkan kehendaknya? Itu mendengarkan suara hati kita masing-masing. Setiap orang diberi suara hati. Ya, suara hati itu lakukan yang baik, hindari yang jahat. Maka ketika kita jujur dengan suara hati kita, kita sudah menjadi seorang nabi bagi diri kita sendiri. Kita mengolah hidup kita. Ya, diri kita, perjuangan kita, ya, hidup kita sehari-hari, mendengarkan suara hati, di mana kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran itu. Dan ketika kita menjalankan kebenaran suara hati itu, kita merasakan kedamaian, kita merasakan ketenangan, kita merasakan kebahagiaan. Itu langkah syarat pertama dari kita semua. Ya, syarat pertama dari kita untuk menjadi jujur, pertama-tama kita harus jujur dengan hati kita sendiri. Jadi kalau kita menjadi nabi, berarti saya harus menjadi nabi bagi diriku sendiri. Ya, menjadi nabi sebelum saya menyatakan kebenaran kepada orang lain. Dan itu yang seringkali menjadi kesulitan kita. Kenapa kita tidak berani mengkritik? Kenapa kita tidak berani menyatakan kebenaran? Karena kita sendiri tidak benar dalam hidupnya. Dan itu merupakan suatu tantangan. Maka ketika kita tidak benar hidupnya, maka kita tidak berani memberikan kritik, memberikan masukan-masukan karena diri kita sendiri tidak benar. Jadi para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, memang kita harus hidup dalam kebenaran. Ya. Karena itu syarat penting kita mengalami kebahagiaan. Kalau hidup kita tidak jujur, kalau diri kita sendiri tidak jujur, bagaimana kita mau hidup dalam kebenaran? Ya. Bagaimana kebahagiaan itu terjadi? Ya. Maka mari saudaraku terkasih, kita tunjukkan bahwa kita melakukan mewartakan kebenaran dalam segala macam apapun juga. Nah, kita tahu juga betapa sulitnya mengalami hal-hal seperti itu dalam diri kita sendiri, dalam diri
orang-orang di sekitar kita, dalam diri tetangga kita, dalam masyarakat kita, dalam gereja bahkan. Ya, maka saudaraku yang terkasih, mari kita belajar untuk menjadi nabi ya di dalam diri kita. Kenapa kita perlunya penting sekali untuk menjadi nabi bagi diri kita sendiri. Kita lihat dalam diri Raja Herodes hari ini. Raja Herodes mempunyai pribadi yang lemah. Ya. Sebetulnya hatinya baik, tetapi karena lemah, dipengaruhi oleh kesenangan, kenikmatan, ya, juga dosa seksualitas, akhirnya dia sendiri gagal. Padahal sebetulnya dia suka dengan Yohanes Pembaptis, tapi karena pengaruh dari istrinya Herodias yang merupakan istri dari saudaranya dan anaknya, anak Herodias itu yang melakukan tarian yang indah yang mempesona hatinya, maka dia berani mengorbankan integritasnya ya, untuk meminta kepala Yohanes untuk dipenggal. Bahkan dia mengatakan, separuh dari kekuasaanku ini akan kuberikan kepadamu, hanya karena demi sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu yang sebetulnya saudaraku yang harus menjadi perjuangan kita, hidup kita itu integritas. Ada dalam hidupku kelemahan-kelemahan diriku sendiri, keterbatasan-keterbatasanku sendiri, dan dosa-dosaku sendiri yang membuat kita seringkali tidak mampu untuk mengolahnya, tidak mampu untuk berani jujur pada diri kita. Dan kalau kita tidak jujur dengan diri sendiri, maka kita juga cenderung untuk tidak jujur pada orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah yang menjadi kesulitan kita dalam hidup ini. Yang ketiga, yang penting juga seperti Yohanes Pembandi, seperti Yeremia. Kenapa dia berani begitu? Karena dia bersekutu dengan Tuhan. Dia bersatu dengan Tuhan dan dia tahu apa yang dia kehendaki. Dan dia tahu apa yang Tuhan kehendaki bagi dirinya. Dia melakukan keberanian untuk mengkritik itu bukan karena sekedar ingin memperbaiki situasi, tapi karena kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki itu supaya hidup kita benar, dan kalau hidup kita benar maka masyarakat kita benar, dan karena masyarakat kita benar maka jalan kehidupan itu menjadi benar juga. Kalau tidak akan terjadi malapetaka seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, akan ada malapetaka besar kalau kalian tidak jujur, ya, tidak berani mengatakan kebenaran, ya. Maka itu saudaraku terkasih, mari kita mohon rahmat supaya kita jujur dengan diri kita sendiri, karena kejujuran adalah landasan pertama supaya kita tidak berbohong, tidak menipu. Dan perbuatan menipu, perbuatan berbohong adalah perbuatan iblis, perbuatan si jahat yang mau mengalihkan manusia dari Tuhan, dari kebenaran. Semoga kita berani, kita jujur, kita tahu, kita menyingkirkan segala tipu muslihat iblis yang seringkali menggoda kita lewat berbagai macam kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Semoga kita hidup dalam kebenaran dan tanpa takut untuk hidup dalam kebenaran. Semoga rahmat Tuhan mengalir dalam diri kita dan kita berani jujur, berani menyatakan kebenaran dimanapun kita berada. Jangan kita takut dengan berbagai macam tuduhan ketika bahkan nyawa sekalipun kita berani. Tuhan memberkati Anda dan memberkati saya, sehingga kasih Allah melimpah dalam diri Anda. Dan bagi Anda yang sakit disembuhkan berkat rahmat dan kuasa Roh Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.